Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan website Inamoto kami. Ya, website ini berfungsi sebagai website rekomendasi apabila teman-teman semua ingin mencari atau melihat-lihat rekomendasi motor mana yang cocok kalian pakai. Pada tampilan awal website Inamoto, pengguna akan langsung disambut oleh sebuah halaman landing page yang dirancang dengan gaya modern, dinamis. Di bagian atas halaman terdapat navigator bar yang berfungsi sebagai menu utama. Navbar ini menampilkan logo Inamoto di sisi kiri dan beberapa menu navigasi di sisi kanan, seperti Bike, Recommendation, New Touch, dan Explore. Menu ini bersifat dinamis karena ketika pengguna sudah login akan muncul nama user serta tombol logout. Sedangkan jika belum login, akan muncul tombol sign in. Hal ini dikontrol melalui sistem session pada backend Flash. Selanjutnya pada bagian header, terdapat teks judul utama yang ditampilkan menggunakan efek animasi mengetik sehingga tulisan Find Your Speed Within muncul secara bertahap. Efek ini memberikan kesan interaktif dan menarik perhatian. Di bawah judul terdapat tombol Get Started yang menjadi call to action utama. Tombol ini mengarahkan pengguna ke halaman recommendation, yaitu fitur inti dari website untuk mendapatkan rekomendasi motor sesuai preferensi pengguna. Sebagai latar belakang, halaman ini menggunakan video sinematik motor BMW S1000RR yang diputar secara otomatis serta selaras dengan tema otomotif dan kecepatan yang diusung oleh Inamoto. Secara keseluruhan, tampilan halaman utama ini dirancang untuk memberikan kesan pertama yang kuat, menyajikan navigasi yang jelas dan responsif, dan yang terakhir mengarahkan pengguna langsung ke fitur utama rekomendasi motor. Tampilan front-end ini terintegrasi dengan backend Flash yang menangani routing halaman. Nah, pada coding ini juga terdapat kayak tombol navigasi, terus dan yang lainnya. Lanjut, Saudara Iwan. Saya akan menjelaskan tentang halaman register. Pada halaman register, pengguna disediakan sebuah tampilan khusus untuk melakukan pendaftaran akun baru ke dalam sistem Inamoto. Di bagian atas halaman masih digunakan navbar yang dikonsisten dengan halaman lain. Navbar ini menampilkan logo Inamoto serta menu navigasi utama seperti Buy, Recommendation, New Touch, dan Explore. Ditambah tombol Sync In. Konsistensi ini bertujuan agar pengalaman pengguna tetap familiar meskipun berpindah halaman. Masuk ke bagian utama halaman, terdapat sebuah form registrasi yang diletakkan di tengah layar sehingga menjadi fokus utama pengguna. Judul register ditampilkan dengan warna yang putih agar kontras dengan background dan mudah dibaca. Form registrasi ini terdiri dari dua input utama, yaitu username dan password. Kedua field ini bersifat required, sehingga pengguna wajib mengisinya sebelum dapat melanjutkan proses pendaftaran. Di bawahnya terdapat tombol register yang berfungsi untuk mengirim data ke server. Selain itu, terdapat juga teks tambahan berupa link ke halaman login bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Hal ini memudahkan navigasi dan meningkatkan kenyamanan user experience. Dari sisi backend, ketika tombol register ditekan, data username dan password akan dikirim ke register menggunakan metode POST. Sistem kemudian menyimpan data tersebut ke dalam database SQLite. Jika username berhasil disimpan, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login. Namun jika username yang sudah digunakan, sistem akan menampilkan pesan error. Secara keseluruhan, tampilan halaman register ini dirancang sederhana dan fokus pada fungsi utama. Halaman ini menjadi gerbang awal bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur lanjutan seperti rekomendasi motor dan riwayat pencarian. Selanjutnya, tampilan codingan untuk halaman register. Di sini ada HTML untuk register serta backend.
Login. Pada halaman login, pengguna disediakan antarmuka khusus untuk masuk ke dalam sistem Inamoto menggunakan akun yang telah terdaftar. Masuk ke bagian utama halaman, terdapat sebuah form login yang diposisikan di tengah layar, agar fokus pengguna langsung tertuju pada proses autentikasi. Judul login ditampilkan dengan warna putih untuk memberi kontras yang jelas terhadap background. Form login ini terdiri dari dua input utama, yaitu username dan password. Kedua field bersifat wajib diisi. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat menekan tombol login untuk mengirim data ke server. Di bawah form login, tersedia teks tambahan berupa link ke halaman register. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, fitur ini membantu alur pengguna baru agar dapat langsung melakukan pendaftaran tanpa kebingungan. Dari sisi backend, tombol ini ketika ditekan, data username dan password akan diproses melalui root/login dengan metode post. Sistem akan memverifikasi data tersebut ke database. Jika data sesuai, sistem akan menyimpan informasi pengguna ke dalam session dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kegagalan login. Secara keseluruhan, tampilan halaman login ini dirancang sederhana dan mudah digunakan. Fokus pada proses autentikasi, terintegrasi langsung dengan sistem backend. Halaman ini menjadi penghubung utama antara pengguna dan fitur personal, seperti riwayat rekomendasi serta pengalaman penggunaan yang lebih lengkap. Halaman recommendation merupakan halaman utama yang menjadi inti dari sistem Inamoto, karena di sinilah pengguna menentukan preferensi motor yang diinginkan. Masuk ke bagian utama halaman, pengguna akan melihat sebuah form interaktif berbentuk wizard atau langkah bertahap. Berbeda dengan form biasa, sistem ini tidak langsung menampilkan semua input, tetapi menampilkan pertanyaan satu persatu sehingga terasa lebih ringan dan mudah diikuti. Wizard ini terdiri dari beberapa langkah pertanyaan, yaitu kategori motor yang diinginkan, kedua kapasitas motor atau cc, ketiga ada jenis transmisi, keempat ada rentan budget, 5 ada tingkat kenyamanan berkendara. Setiap langkah dilengkapi dengan progress bar di bagian atas yang menunjukkan sejauh mana pengguna telah mengisi data. Terdapat juga tombol next dan back untuk memudahkan navigasi antar pertanyaan. Seluruh input yang dimasukkan pengguna akan disimpan sementara menggunakan JavaScript. Lalu pada tahap terakhir, data tersebut dimasukkan ke dalam hidden input dan dikirim ke server melalui root. Recommended menggunakan metode post. Dari sisi backend, data preferensi pengguna akan diproses menggunakan algoritma pembobotan yang mempertimbangkan gaya motor, budget, cc, kenyamanan, dan transmisi. Hasil perhitungan ini kemudian menghasilkan daftar motor dengan rekor kecocokan tertinggi dan diarahkan ke halaman hasil rekomendasi. Secara keseluruhan, tampilan halaman recommendation ini dirancang agar interaktif dan tidak membosankan. Fokus pada pengalaman pengguna terintegrasi langsung dalam sistem rekomendasi berbasis backend. Halaman ini menjadi penghubung utama antara preferensi pengguna motor dan hasil rekomendasi motor yang paling sesuai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halaman recommendation result. Merupakan halaman yang menampilkan hasil akhir dari rekomendasi motor berdasarkan preferensi yang telah diinput oleh pengguna sebelumnya. Di bagian atas halaman masih digunakan navigation bar yang konsisten dengan halaman lain. Nah, bar ini menampilkan logo Inamoto serta menu utama seperti buy, recommendation, new page, dan explore. Navbar juga bersifat dinamis, di mana ketika pengguna sudah login, akan muncul nama user dan tombol logout. Sedangkan jika belum login, akan muncul tombol sign in. Masuk ke bagian utama halaman, terdapat judul recommendation result.
yang menandakan bahwa pengguna telah sampai pada tahap akhir proses rekomendasi. Di bawah judul tersebut, hasil rekomendasi ditampilkan dalam bentuk podium card. Setiap kartu merepresentasikan satu motor hasil rekomendasi dan diurutkan berdasarkan peringkat kecocokan. Urutan ditandai dengan badge ranking seperti 1, hashtag 2, dan hashtag 3, dan seterusnya. Sehingga pengguna dapat langsung mengetahui motor yang paling sesuai dengan preferensinya. Pada setiap kartu rekomendasi ditampilkan beberapa informasi utama, yaitu nama motor, presentasi skor kecocokan, kapasitas mesin, dan harga motor. Tampilan ini dibuat ringkas namun informatif, sehingga pengguna dapat membandingkan hasil rekomendasi dengan cepat tanpa harus membuka detail tambahan. Dari sisi visual, halaman ini tetap menggunakan video latar belakang bertema motorsport yang diputar secara otomatis. Dari sisi backend, data yang ditampilkan pada halaman ini berasal dari hasil perhitungan sistem rekomendasi yang disimpan, sementara di dalam session, sistem memastikan bahwa halaman ini hanya dapat diakses jika pengguna telah melalui proses recommendation sebelumnya. Jika tidak, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman recommendation. Secara keseluruhan, halaman recommendation result ini dirancang untuk menampilkan hasil rekomendasi secara jelas dan terstruktur, menjadi penutup dari alur recommendation sistem Minamoto. Halaman ini menjadi output utama dari keseluruhan sistem rekomendasi motor yang telah dibangun. Oke, selanjutnya akan menampilkan tampilan kode dari halaman recommendation result ini. HTML. Halaman history berfungsi untuk menampilkan riwayat rekomendasi motor yang pernah dilakukan oleh pengguna. Halaman ini bersifat personal, sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login. Di bagian atas halaman terdapat navigation bar yang konsisten dengan halaman lainnya. Masuk ke bagian utama, halaman terdapat judul Your Recommendation History yang menandakan bahwa seluruh konten di bawahnya merupakan data riwayat milik pengguna tersebut. Jika pengguna belum pernah melakukan rekomendasi, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada data yang tersimpan. Namun, jika data tersedia, maka riwayat rekomendasi akan ditampilkan dalam bentuk beberapa sesi. Setiap sesi mempresentasikan satu kali proses rekomendasi yang pernah dilakukan. Pada bagian header, setiap sesi ditampilkan informasi singkat berupa gaya motor yang dipilih, kapasitas mesin, budget yang digunakan, tanggal dan waktu rekomendasi dilakukan. Informasi ini membantu pengguna mengingat konteks dan rekomendasi tersebut. Di bawah header sesi, hasil rekomendasi ditampilkan dalam bentuk podium card, mirip dengan tampilan halaman result. Setiap kartu menunjukkan peringkat motor, nama motor, skor kecocokan dalam persentase, spesifikasi singkat berupa cc dan harga. Perbedaan tinggi dan warna badge pada setiap podium memberi penekanan visual terhadap urutan peringkat motor, sehingga pengguna dapat langsung melihat motor terbaik dari setiap sesi rekomendasi. Antar sesi riwayat dipisahkan dengan garis horizontal, sehingga tampilan tetap rapi dan mudah dibaca, meskipun jumlah riwayat cukup banyak. Sebagai latar belakang, halaman ini menggunakan video sinematik motor yang diputar secara otomatis. Video ini menjaga konsistensi visual dengan halaman lain dan memperkuat identitas Inamoto sebagai platform otomotif. Dari sisi back-end, data history diambil dari database berdasarkan user ID, kemudian diproses dan ditampilkan kembali dalam bentuk yang terstruktur. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat melihat kembali hasil rekomendasi sebelumnya, membandingkan pilihan motor dari waktu ke waktu, menggunakan riwayat sebagai referensi sebelum mengambil keputusan. Secara keseluruhan, halaman history ini dirancang untuk menyimpan dan menampilkan data rekomendasi secara rapih, memberikan pengalaman personal kepada pengguna, menjadi fitur pendukung setelah proses recommendation selesai. Halaman ini melengkapi alur sistem Minamoto dan rekomendasi hingga penyimpanan riwayat pengguna. Berikut untuk file codingan historinya.
Ini bagian HTML-nya. Dan ini untuk backend-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan soal apps apa aja yang digunakan dalam codingan dari website Inamoto. Kode ini merupakan backend utama dari aplikasi Inamoto yang dibangun menggunakan framework Flash. Fungsinya adalah untuk mengatur alur aplikasi, logika, sistem rekomendasi, autentikasi pengguna, serta penyimpanan dan pengambilan data dari database. Pertama, aplikasi dikonfigurasi dengan Flash dan menggunakan session untuk menyimpan status login pengguna. Session ini berperan penting dalam menentukan apakah pengguna sudah login serta untuk menyimpan hasil rekomendasi sementara. Selanjutnya terdapat bagian konfigurasi bobot atau weights. Bobot ini digunakan dalam sistem rekomendasi motor, di mana setiap kriteria seperti gaya motor, budget, kenyamanan, dan kapasitas mesin memiliki tingkat pengaruh yang berbeda terhadap hasil rekomendasi. Pada bagian database, aplikasi penggunaan SQLite sebagai media penyimpanan data. Database ini digunakan untuk yang pertama menyimpan data user, kedua menyimpan riwayat rekomendasi pengguna, yang ketiga mengambil kembali data riwayat untuk ditampilkan di dalam halaman history. Fungsi get _gb db berperan sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Selanjutnya terdapat fungsi load_bytes yang berfungsi untuk membaca data motor dari file JSON. Data inilah yang menjadi basis perhitungan sistem rekomendasi. Bagian inti dari sistem ini terletak pada fungsi-fungsi scoring, yaitu score, budget, sisi, dan comfort. Masing-masing fungsi ini bertugas menghitung tingkat kecocokan motor berdasarkan satu kriteria tertentu. Nilai yang dihasilkan kemudian digabungkan dalam fungsi compute score untuk menghasilkan skor akhir dalam bentuk persentase. Fungsi rekomendasi ini bertugas untuk menyaring motor berdasarkan jenis transmisi, menghitung skor setiap motor, mengurutkan motor berdasarkan skor tertinggi, mengambil beberapa motor terbaik. Bagian routing berfungsi untuk mengatur halaman dan alur aplikasi. Beberapa route utama yang tersedia antara lain halaman utama, halaman rekomendasi, proses perhitungan rekomendasi, halaman result, halaman registrasi dan login, halaman history, dan logout. Route atau recommend ini merupakan penghubung antara front-end dan back-end rekomendasi. Data dari from pengguna diproses, dihitung skornya, lalu hasilnya disimpan ke session dan database sebelum diarahkan ke halaman hasil. Fungsi register dan login berperan dalam proses autentifikasi pengguna. Sistem akan memverifikasi data login, menyimpan informasi user ke dalam session, serta membatasi akses halaman tertentu seperti history hanya untuk pengguna yang sudah login. Terakhir, halaman history mengambil data rekomendasi dari database berdasarkan user ID, memproses data JSON, dan menampilkan kembali dalam bentuk riwayat yang terstruktur. Secara keseluruhan, fungsi dari codingan ini adalah mengelola alur aplikasi web Inamoto, menjalankan sistem rekomendasi, mengelola autentikasi session pengguna, menyimpan dan menampilkan riwayat rekomendasi, yang terakhir menghubungkan front-end dengan logika back-end secara terintegrasi. Kode ini menjadi fondasi utama dari keseluruhan sistem Inamoto agar dapat berjalan secara fungsional dan interaktif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.